Di dalam Natal ini kan identik banget dengan Sinterklas. Sinterklas itu benar-benar ada nggak sih? Dari dasar firman Tuhan nggak ada Santa Claus dalam Alkitab. Bajunya juga nggak merah. Itu gara-gara ada satu minuman soda. Serius? Sekarang Natal gereja rame nggak sih? Kemarin kita GBK rame banget, full. Wow, konser Blackpink nggak ada apa-apanya. Tahun ini akhirnya saya bisa punya pohon Natal sendiri. Natal kan murah, bro. Dari seorang Luther Richard, Rolls Royce. Sekarang pohon Natal berapa mahal sih? Gue juga miskin dulu tapi punya pohon Natal. Ah iya, pohon Natalnya kecil. Akhirnya puji Tuhan tahun ini udah bisa kebeli pohon Natal yang tinggi. Terus apa bedanya pohon Natal kecil dengan pohon Natal besar? At least kalau foto nggak ketutupan badan. Apa yang dirasakan Kristen sendiri terhadap toleransi dalam Indonesia ini? Di sosial media sekarang ya memang pelarangan itu masih banyak. Cuman akhirnya umat Kristen di sana tuh udah lebih ya udah nggak apa-apa deh, nggak diucapin juga nggak apa-apa. Yang kita sangat harapkan tuh sebenarnya bukan ucapannya, jangan diganggunya gitu. Selamat Natal. Thank you. Masih boleh selamat Natal nggak ini? Boleh dong. Boleh dong, selamat Natal lagi. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Nggak ada larangan kok kalau Natal. Kalau ditanya dengan aku boleh nggak? Anak aku aja Katolik. Kayak gimana? Gue masa kagak ngucapin ke anak gue? Dekor masih? Hah? Dekor di rumah masih? Oh, kalau aku sih kebetulan memang dari dulu memang Natal itu tuh apa ya? Karena aku kan sibuk kerja ya. Iya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi setiap kali Natal dan Tahun Baru itu kita pasti selalu di luar negeri atau jalan-jalan dengan keluarga. Jadi benar-benar family time. Nah, karena ini benar-benar family time, biasanya justru jadi nggak ke gereja. Oke. Itu sudah dari dulu-dulu ya. Iya. Nah, jadi kayak momen Natal yang deep itu, wah aku udah lupa deh kayaknya. Kuliah kali ya. Iya. Apa memang udah planning mau pindah dari waktu itu? Jadi kayak kalau dulu pada waktu aku Katolik, aku lebih ngerasain Natal, indahnya Natal itu mungkin pada waktu zaman sekolah. Kan wajib kan sekolah kan? Iya. Kan sekolah Katolik kan wajib. Jadi kayak ngerasa ke gereja, ngerasa Natal itu benar-benar ada. Nah, ke luar negeri kan vibes Natalnya, tapi nggak tahu kalau ke mana ya, ke negara-negara umumnya sih ada vibes Natal. Bahkan Arab Saudi pun ada vibes Natal. Nah, itu aku pengen belajar ya. Aku pengen tanya nih sebenarnya dengan... mantap, masuknya bagus ya. Iya, aku pengen... Natal ini kan identik dengan pohon Natal ya. Pohon Natal, oke. Aku pengen belajar juga ya. Jadi sebenarnya Natal ini tuh merayakan apa sih? Natal esensi yang paling utama adalah tentunya dari perspektif firman Tuhan adalah lahirnya Juru Selamat. Yesus Kristus lahir ke dunia, bawa keselamatan, itulah esensi daripada Natal yang sesungguhnya. Oke. Memang Yesus lahirnya benar-benar tanggal 25 Desember? Ya, memang ini beberapa referensi ada yang bilang bukan, beberapa referensi ada yang bilang, oh iya tanggal 25. Karena begini, ada argumen yang bilang begini, kayaknya mustahil deh bahwa ketika bicara tentang Tuhan Yesus lahir itu pada saat 25 Desember. Karena kan Desember itu musim dingin. Musim dingin itu kan itu salju. Nah, mustahil ada para gembala. Sedangkan ada para gembala yang sementara mengembalakan dombanya. Nah, ini yang lucu ya. Karena memang pada saat itu statement itu kenapa muncul? Karena mereka melihat dalam konteks Bethlehem itu dari perspektif orang Eropa yang kalau saljunya tebelnya minta ampun. Tapi kalau di sana kan saljunya masih manusiawi. Dan masih mungkinkah untuk mengembalakan domba? Sangat mungkin. Nah, tetapi begini, mereka itu cara mengembalakan dombanya, mereka itu ada padang, ada goa-goanya. Nah, kalau kita ke sana, tentunya mereka masuk ke dalam, mereka nyalakan perapian di pojokan, sampai sekarang masih ada, itu akhirnya bisa menghangatkan. Dan kenapa sih harus bela-belain di musim dingin kok mengembalakan domba, kambing domba? Nah, karena mereka itu yang di Migdal Eder itu menara kawanan domba, mereka itu bertujuan atau mereka tuh tugas utamanya adalah menyediakan domba untuk di Bait Allah. Di Bait Allah itu dari Perjanjian Lama tegas bilang satu hari, nggak apa-apa pemahaman teologis ini jadinya. Di Bait Allah itu satu hari itu harus ada 2 kali persembahan di pagi dan petang. Nah makanya untuk menjamin ketersediaan domba, pengembalaan itu harus terus ada. Nah makanya walaupun musim dingin, mereka tetap mengembalakan domba. Makanya kalau ditanya, mungkin nggak di tanggal 25 Desember? Sangat mungkin.
Loh kok Gitu. kalau kita ngomong sangat mungkin ini menjadi spekulasi ya. Tapi aku minta maaf dulu sebelumnya. Ini aku ngerasa kayak dia ganteng banget, kok aku kayak gembel ya di sini ya. Karena aku berobat pelayanan. Kalau kamu mau ganteng, ayo pelayanan. Persuasif. Aku ngerasa kayak santai kayak gini, presiden datang pakai jas kayak gini, ganteng banget Anda. Memang begitu kan, kalau tuan rumah kan begitu, lebih santai. Tamu datang biasa lebih rapi. Ya, tapi ini bukan saya tidak menghargai Pak Pendeta ya. Betul. Kita lebih ke keluargaan aja ya. Karena aku sudah mengenal kamu, jadi aku tahu hatimu baik. Hatimu menghargai, gitu. Tapi ini benar-benar dipercaya tanggal 25 itu atau simbolik sih sebenarnya? Sebenarnya ada yang bilang memang tanggal 25 karena sudah dihitung, bapak-bapak gereja menghitung. Ada yang memang ya disepakati tanggal 25. Tetapi yang pasti adalah sangat besar kemungkinan di tanggal-tanggal itu. Ya intinya kita mensepakatin bahwa itu adalah lahirnya Yesus ya. Yes, karena memang esensinya yang paling penting adalah bahwa juru selamat lahir ke dunia bawa keselamatan. Nah, kalau di dalam agama Kristen atau agama Katolik sendiri, pada tanggal 25 kita tuh harusnya, kita kan merayakan ya. Merayakan. Kalau di Paskah kan kita merayakan Kebangkitan setelah ya. Jadi kematian. kita kayak apa ya, diulang kisahnya, terus kita merasakan sakitnya, pedihnya gitu kan. Kalau di kelahiran Yesus ini apa yang harus kita rasakan dan momen apa yang harus kita ambil pada waktu di gereja terutama? Oke, kalau Natal itu esensi yang paling penting untuk kita renungkan kembali, tentunya apa yang menjadi makna Natal itu tadi. Yang pertama soal sukacita, damai sejahtera, kemudian bicara tentang harapan, kemudian bicara tentang kepastian keselamatan dalam Tuhan. Oke. Aku pengen tanya ya. Ini pertanyaanku dari dulu sih sebenarnya. Wih. Natal tuh tanggal 25 ya? Oke. Terus kita ke gereja itu harus tanggal 24 malam atau tanggal 25 pagi? Oke, jadi sama kayak Cynthia. Jadi, ya, karena setauku kalau Natal itu tanggal 25, tapi Iya. rata-rata orang Katolik dan orang Kristen, itu ke gerejanya tanggal 24 malam, bener gak sih? Iya. Terus tanggal 25-nya biasa beberapa mungkin ke gereja, tapi kan lebih padat di tanggal 24 malamnya ya. Iya. Itu antrian sampai kemana-mana kan. Betul. Sama kayak orang pacaran, lebih banyak di malam minggu daripada di hari minggunya kan. Karena memang malam minggu malamnya asik, malamnya enak buat pacaran. Oke, lagu apa itu? Nah, sebenarnya balik lagi, kalau kita mau urutkan kan, malamnya tuh kisahnya kan pada saat malam Maria dan Yusuf mencari tempat tinggal, nggak ada. Nah, makanya malam Natal tuh ya seperti momen yang lebih spesialnya aja. Tapi sebenarnya dua-duanya spesial. Dua-duanya harusnya ke gereja. Jangan karena malam udah pergi tanggal 24, tanggal 25-nya nggak pergi. Tapi kata-kata kalau umat memang tanggal 24 kan, paling rame ya. Harusnya, makanya umat. Jangan cuma 24, 25. Harusnya 25 ya. Iya dong, 24 dan 25. Aku lagi inget lagi dulu perasaan aku perginya ya malam Natal doang memang ya. Rata-rata tanggal 25 aku nggak pergi. Pantesan saya kalau khotbah Minggu tanggal 25 itu biasa lebih sepi. Memang lebih sepi ya? Iya, banyak yang begadang memang malamnya. Yang fakta ya itu ya. Tapi sorenya mulai rame. Tapi tanggal 24-nya memang rame banget. Rame banget. Karena tanggal 24 itu munculnya Kristen Napas. Masih ingat ya? Nah, itu Kristen Napas. Kristen Natal dan Paskah. Jadi pohon Natal keluar, dia juga keluar. Pohon Natal dibungkus, dia bungkus juga dirinya, gitu. Tapi itu lebih penting daripada kagak pergi ke gereja sama sekali kan. Ya lebih mending rajin ke gereja gitu. Iya, betul toh? Iya. Lalu kayak gini ya, di dalam Natal ini kan identik banget dengan pohon Natal, Sinterklas. Nah ini pertanyaanku sih. Sebenarnya aku nggak pernah tanya ini, walaupun aku Katolik dulu dari lahir sampai aku sekolah Katolik, aku nggak pernah tanya dengan guruku. Sinterklas itu benar-benar ada nggak sih? Oke, nah kalau kita mau balik lagi ya, secara referensi yang kita bisa temukan hari-hari ini kan, Sinterklas itu kan berawal dari seorang santo yang melakukan hal kebaikan, di mana dia diam-diam jadi ada satu keluarga, kalau nggak salah nanti bisa tanya AI aja ya, jangan bikin pusing pendeta ya, oke? Jadi balik lagi, ada satu keluarga yang itu tadi ada kebutuhan yang mereka butuhkan, kalau nggak salah ada anaknya mau menikah dan itu berkaitan dengan harga diri keluarga. Kemudian seorang santo ini tahu kebutuhan mereka sedangkan mereka sedang kesusahan. Nah, di tengah malam santo ini datang dan akhirnya dia bawa uang, harta pada saat itu untuk menolong keluarga ini, dan dia taruh di ada kaos kaki yang sementara dijemur di dekat perapian. Jadi waktu itu kan karena musim dingin,
Jadi ya udah perapian itu menjadi tempat untuk menjemur pakaian. Nah, ditaruhlah di situ. Ya akhirnya pas bangun pagi mereka lihat ada hadiah dalam tanda kutip. Itu berarti benar-benar ada ya? Iya, kisahnya begitu. Kisahnya itu orangnya benar-benar real. Orangnya benar-benar ada. Tapi di Santo Nikolaus namanya. Oh. Jadi Santa Claus. Oke. Tapi difiktifkan kemudian diberikan fiktif ekstra atau memang seperti itulah memang Santa Claus itu? Ya, tentunya akhirnya dalam perkembangannya akhirnya mulai jadi banyak berubah. Sebenarnya nggak kayak gitu. Bajunya juga nggak merah. Itu gara-gara ada satu minuman soda. Serius? Iya. Jadi dialah yang membuat Santa Claus jadi baju merah. Kalau yang satunya lagi mungkin jadi biru kan. Kan berjuang mereka, bertarung mereka kan. Oh, ini serius ya? Iya. Kan nggak mungkin seorang santo, seorang Romo Katolik pakai baju kayak Santa Claus sekarang kan. Dan memang rupanya seperti itu juga. Ya, bapak-bapak berewokan gitu-gitu modelannya, tapi ya berubah jadi seperti itu. Kalau artinya Santa Claus sendiri, ini gue tanya kayak gini ya, karena gue pernah tanya juga sih di agama Islam ya. Oh, ada Santa Claus juga di Islam? Enggak. Oh enggak, saya kan penasaran. Bukan, Islam itu gue pernah bertanya kayak gini, kita membedakan antara Islam asli dengan Islam tradisi. Oke. Kayak misalnya silaturahmi ke rumah ya. Islam itu kan ya misalnya sholat itu adalah Islam. Perintah ke masjid itu adalah Islam, sholat id itu adalah Islam. Tapi kayak silaturahmi itu kan tradisi gitu berbicaranya. Nah ini kalau kita bicara agama Katolik dan Kristen sendiri, ini Santa Claus ini dianggap sebagai apa? Tradisi kah atau bagian dari agama? Tradisi. Karena memang dari dasar firman Tuhan nggak ada Santa Claus dalam Alkitab. Jadi Santa Claus itu tidak di Alkitab. Ya, siapa dia? Dia seorang santo yang akhirnya kan hidup ribuan tahun setelah masa Tuhan Yesus. Jadi dia tidak ada, tetapi tradisinya, nilai yang dibagikannya itu yang begitu indah sejalan dengan firman Tuhan. Bagaimana kasih, bagaimana menjadi berkat, menolong sesama. Itulah yang akhirnya menjadi hal yang dibawa sampai hari ini. Oke, kenapa tradisinya lebih terkenal daripada Kristennya atau Katoliknya sendiri? Ya, itu tadi. Karena ketika bicara tentang tradisi, ada banyak anak-anak suka dengan kado. Ada banyak anak-anak suka dengan bicara tentang apa yang mereka inginkan bisa tercapai melalui si Santa Claus. Nah, makanya tugas kita hamba-hamba Tuhan untuk mengembalikan esensi sesungguhnya. Esensi sesungguhnya bukanlah seorang Santa Claus, tetapi seorang bayi juru selamat yang lahir ke dunia bawa keselamatan. Asik. Tapi itu benar ya. Berarti tradisi itu terasa lebih kental di Santa Claus, pohon Natal dibandingkan dengan esensi kelahiran Yesusnya sendiri. Iya. Yang dirasakan Pak Pendeta nih. Tentunya kalau sebagai seorang pendeta, tentunya esensi Kristus yang lahir itu yang paling kuat. Tetapi dalam konteks contoh sederhana nggak bisa dipungkiri karena Santa Claus ini dipakai oleh banyak brand. Akhirnya ya itu yang digaungkan di media, di iklan, lebih banyak muncul Santa Claus-nya. Karena Santa Claus ini kan bisa juga mencakup semua orang, nggak spesifik. Iya, termasuk pohon Natal juga ya? Yes, pohon Natal Kalau juga. arti pohon Natal sendiri apa ya dalam kekristenan dan dalam Katolik? Nah, kalau pohon Natal sama, dia juga perkembangannya dari tradisi. Tradisi yang kemudian diserap, kemudian dibawa untuk menjadi lambang atau bicara tentang satu hal yang mencerminkan cahaya Tuhan. Makanya di atas ada bintang, kemudian dia pohon, ada lampu-lampu. Awalnya dulu pasti pakai lilin, gitu-gitu. Tapi aku seneng sih, dulu pada waktu aku sekolah kayaknya momen menghias pohon Natal itu adalah momen yang membahagiakan. Iya, betul. Pas kita apalagi kalau bersama keluarga di malam Natal kita mulai isi-isi. Tapi tradisi keluarga bersama ya itu ya. Iya, tradisi keluarga bersama. Tetapi ada perbedaan ya. Maksudnya kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya di bulan Desember. Tapi kalau daerah timur itu begitu bulan endingnya udah Natal itu. Udah persiapan. Seperti di Jakarta juga. Iya. Jakarta juga November akhir sudah pasang semua atribut Natal. Nah, begitu Natal sudah selesai nanti atributnya ganti merah Sincia. Iya, betul. Jadi yang paling enak anak-anak mau Natal, mau Sincia, angpau. Bagi saya sih yang penting libur sih. Kok pengusaha suka libur? Tumben. Oh bisa kumpul dengan keluarga. Wede. Dan memang itu kan Dr. Richard adalah seorang pengusaha yang sangat sayang kepada karyawannya. Jadi dia mau karyawannya libur aja tuh.
Pengumuman Athena tetap buka. Kita tutup cuma tanggal 1 Januari saja. Aku salah. Kita buka terus ya sepanjang hari. Kita cuma libur di tanggal 1 dan Lebaran saja. Oh iya, itu Athena atau Warung Madura? Kiamat bukan setengah hari. Nah, Tapi ya. tanggal 25 Desember itu meriah sekali sih. Yang aku rasain memang meriah sekali. Di semua negara sih. Semua negara, bahkan di negara Indonesia sekalipun kan kalau kita datang ke mall juga meriah sekali ya. Tapi yang kita ngelihat ini lebih banyak tradisinya ya sebenarnya ya, daripada makna dari Natalnya sendiri. Sebenarnya memang balik lagi, dalam perkembangannya banyak tradisi yang akhirnya diserap. Banyak tradisi yang akhirnya dibawa. Tetapi dalam tradisi itu maknanya yang kita tekankan. Contoh sederhana tadi, seperti Santa Claus. Santa Claus kan berkembangnya jadi tradisi. Tetapi makna dari Santa Claus adalah ketika ada seseorang yang berkorban untuk orang lain. Membawa kebahagiaan untuk orang lain. Membawa damai sukacita untuk orang lain. Oke, berarti kalau misalnya kita Natalan nih, dan kita mengimani Natal ya, sebagai seorang Kristen dan Katolik, kita tuh harus ngapain? Sukacita, damai sejahtera, sadar bahwa selalu ada pengharapan, dan ingat ada kepastian keselamatan di dalam Yesus yang sudah lahir bagi setiap kita. Dalam bentuk apa kayak gitu? Ke gereja. After that apa? Kalau gini. Aku nanya bingung deh. Udah. Gue tak salah ngomong soalnya sekarang. Aman, kan ini tenang. Umat kita ini kok. Umat saya ini baik-baik hati kok. Thomas. Oke, jadi ya tadi kalau di apa namanya, kalau Idul Fitri, ini kan adalah momen di mana kita mensucikan diri, momen di mana, koreksi saya kalau saya salah ya, di momen di mana 1 bulan kita sudah berpuasa penuh dan merayakan hari kemenangan, bahwa di situ kita sholat, habis sholat ya kita merayakan hari kemenangan kita, bersilaturahmi satu sama lain. Di Natal ini sendiri, sebenarnya kan tadi sudah disampaikan ya, kita sukacita, aku setuju sih, karena kan lahirnya Yesus ya di situ ya. So kita tuh sebagai, ini supaya kita ngasih tahu yang nonton ya, umat-umat yang nonton ya, yang Kristen atau Katolik, supaya nggak makin lama bergeser nih. Karena kan makin lama gesernya itu kan pohon Natal seindah-indahnya, Santa Claus, nyanyinya aja Santa Claus is coming to town. Yes, bukan Jesus is coming ya. Kiamat dong. Oke. So kita tuh kalau pengen benar-benar memaknain Kristen itu wajib ngapain kita? Oke. Nah, balik lagi sebenarnya artinya seperti tadi yang kita bahas ya. Misalnya esensi Natal kan damai sejahtera, sukacita, kemudian pengharapan dan kepastian keselamatan. Sebenarnya ini kita responnya bukan cuma pada saat Natal saja, tetapi sepanjang perjalanan kehidupan setiap kita. Tetapi Natal itu kita seperti di-charge kembali, diingatkan kembali bahwa hey, apapun keadaanmu, Tuhan sudah lahir bawa sukacita dalam kehidupan setiap kita. Apapun situasimu, ingat Tuhan sudah lahir bawa pengharapan. Jadi diingatkan kembali, oh ingat ada keselamatan yang pasti dalam seperti itu. Diingatkan kembali. Oke, perenungan ya berarti. Yes. Kalau momen Natal sendiri bagi Pendeta Marcel, apa yang momen Natal yang paling berkesan? Dulu apa sekarang? Terserah, sepanjang hidup lah. Kalau sepanjang hidup tentunya adalah momen itu tadi, persiapan Natal bersama keluarga. Apalagi puji Tuhan ya, tahun ini akhirnya saya bisa punya pohon Natal sendiri. Sebelumnya nggak bisa punya. Dari merantau tahun 2007. Akhirnya setelah jual takjil, rebutan takjil, punya duit untuk beli pohon Natal sendiri. Iya, dan pohon Natal yang beneran. Karena dulu tuh dari tahun 2000, ini ya kita sedikit flashback ya kan, sebelumnya kan saya kontraktor ya. Ngontrak sana sini. Sebelumnya kostor ya, ngekos sana sini ya. Jadi ya boro-boro mau punya pohon Natal yang besar kan. Natal kan murah bro. Dari seorang Luther Richard. Rolls Royce. Sekarang pohon Natal berapa mahal sih? Sumpah, ini beneran pertanyaan, aku benar-benar kayak tahu Iya. Kan ada pohon Natal kecil. Gue juga miskin dulu, tapi punya pohon Natal. Iya, makanya. Yang disimpan setiap tahun dibuka, simpan lagi, terbuka lagi. Selama ini memang pohon Natalnya kecil, yang 45 ribu sudah sama hiasannya. Iya, udah ada lampunya juga. Nah, waktu itu aku selalu pakai begitu. Jadi yang 45 ribu, terus beli yang lampu yang 29 ribu. Cuman kan mau lampu yang 29 ribu itu baru 2 kali lilit udah full itu pohon. Terus hidupnya nggak kelip-kelip ya? Hidupnya barengan. Nah kadang-kadang saking banyak kita lilit ke badan, kesetrum gitu. Nah itu kecil. Nah akhirnya puji Tuhan tahun ini
sudah bisa kebeli pohon Natal yang tinggi 180 lebih tinggi. kilometer kan nggak mungkin ya, 180 cm. Setinggi manusia ya. Iya, setinggi manusia. Terus apa bedanya pohon Natal kecil dengan pohon Natal besar? At least kalau foto nggak ketutupan badan. kita foto hilang nggak kelihatan. Pak, Natalan atau apaan, Pak? Kalau ini nanti saya akan posting ya. Itu dia. Gimana? Itu momen yang spesial buat saya. Buat rangkai pohon Natal sama anak-anak. Iya betul. Apalagi sekarang kan puji Tuhan anak saya tuh lagi aktif-aktifnya ya. Jadi kemarin kita udah tata, diambil semua, dicopot-copotin semua dan pusing juga. Kalau momen Natal paling sedih? Momen Natal paling sedih sebenarnya sih ini, maksudnya kemarin tuh kita kan ngerayain Natal ya, tapi di sisi lain tuh sedih. Kenapa? Karena ada banyak saudara-saudara kita di daerah Sumatera, Aceh dan sekitarnya kan yang ngalamin bencana. Jadi makanya kadang-kadang kita pengen bersukaria. Makanya itu tadi kayak nggak lengkap karena ngebayangin bagaimana mereka, aduh Tuhan kasihan banget kalau lihat video-videonya. Pengen banget ke sana bahkan, tapi belum punya kesempatan. Nah itu ini setahun itu salah satu momen yang agak nggak enak ya. Kita merayakan tapi di sisi lain ada teman-teman kita yang mengalami musibah ya. Betul. Karena kan Natal Tuhan lahir untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Jadi ketika ada orang lain yang belum bisa merasakan damainya, sukacitanya itu tuh kayaknya Tuhan kasihannya. Kita makan enak, mereka aja mau makan susah. Itu yang kadang-kadang jadi momen yang sedih. Oke, dan bagaimana kita melewati Natal tahun ini? Katanya Natal tahun ini nggak boleh ada kembang api ya katanya ya? Sebenarnya secara keseluruhan sih tidak ada larangan. Baru baca kemarin ada himbauan untuk DKI itu, jadi tidak dirayakan gitu ya. Tapi larangan sih sepertinya belum sampai segitunya. Tapi memang dari sisi kita itu tadi ya ada rasa bahwa mau begitu meriah, tapi kalau ngingat itu jadi kayak ya udahlah. Ada empati untuk saudara-saudara kita yang lagi kesulitan. Semangat buat yang lagi berjuang. Tapi sekarang Natal gereja rame nggak sih? Natal Sekarang sudah bisa Zoom. kemarin kita GBK rame banget. Iya, Tiberias ya kemarin ya sampai rame banget. satu Full. Wow, konser Blackpink nggak ada apa-apanya. Iya, orang Slanker saya sampai datang bawa bendera Slank. Nggak juga sih. Rame banget pasti. Iya. Kok jauh banget ya? Tapi tanggal 6 Desember ya kalau aku nggak salah itu ya? Iya, karena memang kalau Tiberias itu diusahakan selalu di awal dari Desember, karena memang kita tahu bersama kan di Jakarta ini kan banyak orang pendatang. Jadi mereka itu di belasan ke atas sudah banyak yang cuti pulang. Jadi akhirnya yaudah kita biar rayain bersama, karena ini kan acara kita semua. Jadi biasain di awal, minggu pertama, minggu kedua. Oke. Tapi momen berarti kalau lu selama Natal pasti selalu kerja ya? Sebagai seorang pendeta ya? Sorry, pelayanan. I'm sorry. Atau boleh kerja di ladangnya Tuhan. Iya. Nah, itu ya. Iya. Oh, pelayanan. Iya, jadwal paling padat ya pendeta ya itu tadi. Natal dan Paskah. Tapi karena saya pendeta industri, Natal, bulan Ramadan dan juga kamu pikir cuma kamu doang yang laku bulan Ramadan? Saya juga. Iya. Kan bulan Natal, Paskah tentu. Bulan Ramadan kan itu kebahagiaan berkah untuk semuanya. Pendeta juga. Sekarang pendeta juga mendapatkan berkah ketika bulan Ramadan. Iya, saya nggak tahu pendeta yang lain. Tapi kalau saya iya. Tapi itu menandakan bahwa toleransi kan makin baik ya? Yes, orang Indonesia tuh sebenarnya tuh lucu-lucu, baik-baik. Ya, maksudnya gini, kebersamaan itu yang sebenarnya tuh nggak bisa dipungkiri ada dan menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Kayak gimana perbedaan toleransi? Lu sudah berapa tahun sih umur? Kelihatannya? 3 berapa? Ya, seumuran lebih tipis lah kita. 24. Saya sih ngakunya 17 tahun. Ya, sekitar segitulah. Berapa tahun sih? 30 tahun. Kita anggap 30 lah ya. 30-an lah ya, oke. Selama 30 tahun ini kan tumbuh, aku kan 40 ya. Aku melihat perbedaan yang sungguh sangat besar ya. Tapi kadang dari pendeta Marcel sendiri mungkin merasakan ya. Benar-benar kan incas di dalam rumah Tuhan ya. Apa yang dirasakan Kristen sendiri terhadap toleransi dalam Indonesia ini? Perbedaannya boleh spesifik seperti apa? Yang terasa dari perspektif seorang Dr. Richard.
Dulu kalau misalnya kita ke gereja, bahkan pada waktu zaman bom dulu banyak ketakutannya. Dulu juga kita kalau ke gereja itu ada di beberapa tempat itu mungkin kalau misalnya nyanyi atau apa itu agak sedikit jaga diri karena takut didatengin orang. Apalagi kalau misalnya kita ada bikin dalam rumah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sekarang kan lebih terbuka ya. Ya, lebih terbuka. Terus juga bikin gereja juga nggak sesulit dulu. Kalau dulu kan kita dengar, kenapa Anda tertawa? Anda lagi bahas Zimbabwe kan ini kan? Iya. So, apa yang kamu rasakan? Masih sulitkah toleransi itu di Indonesia? Jadi nggak bisa dipungkiri ya. Kalau kita lihat ya di sosial media sekarang ya, memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau ya kita bisa cek sendiri lah bahwa pelarangan itu masih banyak, kemudian halangan pribadi, bahkan Jawa Barat sekali lagi jadi salah satu daerah yang paling tinggi. Kang Deddy, tolong Kang. Ya, jadi masih banyak, tapi puji Tuhannya adalah makin banyak juga saudara-saudara kita yang pemikirannya makin terbuka, makin benar, makin akhirnya menyadari bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya saudara-saudara kita di NU, makanya saya Kristen NU. Artinya secara masih dirasakan, Iya. tapi ada perbaikan. Ada karena puji Tuhannya makin banyak orang yang pemikirannya makin terbuka. Bahwa ya kita satu keluarga, kita berbeda dalam kebenaran yang kita yakini, tetapi kita bersama dalam kebaikan, dalam satu bangsa Indonesia, kita satu keluarga. Nah ini kan kita setiap Natal ini biasa selalu heboh ya. Umat Islam itu disarankan untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Selalu setiap tahun seperti itu ya. Setiap Natal itu selalu ceritanya tuh selalu diulang kayak gitu punya. Kalau di agama Kristen dan Katolik sendiri, itu sebenarnya jadi masalah nggak sih ketika umat agama lain tidak mengucapkan? Nah, ini mungkin itu tadi, banyak orang salah paham ya. Banyak orang salah paham, dan karena saya tahu kebenarannya, makanya saya harus meluruskan ini. Jadi, kalau kita lihat kan plang-plang itu tulisannya haram mengucapkan Selamat Natal. Itu bukan larangan, itu Pak Haram mengucapkan Selamat Natal. Terima kasih Pak Haram. Gitu. Itu Pak Haram mengucapkan Selamat Natal. Aku baru nyambung. Iya. Jadi terima kasih buat ucapannya Pak Haram, sehat selalu. Tapi sedih gak sih? Sedih gak sih? Kan diucapin, ngapain sedih? Bahagia dong. Terima kasih Pak Haram. Haram mengucapkan Selamat Natal. Iya. Pak Haram mengucapkan Selamat Natal. Terima kasih Pak Haram. Iya toh. Ya gak kayak gitu konteksnya. Masa sih? Aku sih memahami begitu loh. Ini kita bahas lebih dalam sedikit ya. Aku kan dulu Katolik ya. Dan ketika aku mendengar statement itu kan pada waktu itu aku belum Muslim ya. Jujur sih. Iya. Kalau ditanya ke aku pribadi, ada masalah nggak? Nggak ada masalah aku. Ya nggak merubah apapun kayak gitu punya. Tapi aku sedih sih. Kayak jujur sih ya, aku sedih sih. Simple itu aja sih. Kalau lu sendiri kayak gimana? Saya di luar. Aku tuh di luar kapasitas untuk, artinya begini, dari perspektif agama orang kan berbeda-beda ya. Kemudian setahu aku tuh dari perspektif teman-teman kita misalnya Muslim misalnya, mereka pun terpecah, ada yang boleh, ada yang tidak. Bahkan contoh sederhana di Arab Saudi pun merayakan Natal, bahkan Salah mengucapkan Selamat Natal. Muhammad Salah. Memang pecinta bola, oke. Dan Menteri Agama juga ngucapin Selamat Natal. Betul, Menteri Agama datang kemarin ke Natal Tiberias, ke Natal di GBK, mengucapkan Selamat Natal. Pribadi deh, pribadi. Iya. Pribadi, kejujuran secara pribadi. Oke. Ini Tuhan lihat nih, Pendeta Marcel. Kita uji kejujurannya. Artinya begini. What are you feeling? Saya orang yang bisa dibilang toleran. Artinya begini, mau diucapkan selamat atau tidak, ya nggak apa-apa. Kita tetap satu keluarga, kita tetap satu bangsa, satu negara.
Artinya balik lagi saya menghargai kalau memang ternyata kalau mengucapkan itu ada pandangan yang bilang itu melanggar dasar yang paling esensi dalam agamanya. Ya nggak apa-apa kalau memang ajaran-ajaran seperti itu. Tapi ada juga bilang nggak apa-apa ini mengucapkan karena tidak melanggar. Saya mengucapkan selamat karena sudah hamil nggak akhirnya membuat saya jadi hamil kan seperti apa gitu ada gitu. Jadi nggak apa-apa. Balik lagi intinya adalah mau diucapkan atau tidak. Tentunya kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera karena dasar sukacita kita, dasar damai kita bukan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, tapi karena Tuhan lahir di hati setiap kita. Kira-kira Saya setuju itu. Di hati kecilnya Marcel sebenarnya tapi ada rasa nggak enak seperti yang saya rasakan dulu atau enggak? Kalau nggak enak sih jujur dengan segala kerendahan hati. Karena pemahamannya, pergaulannya Tuhan sudah izinkan, sudah cukup mengenal banyak orang. Jadi mampu untuk menghargai dan tidak ada rasa, karena kan kalau kita berdiri dari posisi mereka, misalnya dari yang tidak mau, kita mengerti. Jadi ketika kita memposisikan diri di perspektif orang lain kan kita jadi mengerti, jadi kita nggak akan ada nothing tulus lagi misalnya. Oke. Aku menghargai pendapat teman-teman yang mungkin tidak mau mengucapkan. Yeah. Cuma juga menyerukan di saat seperti sekarang ini menurut aku kan lebih ke ngomporin ya. Menghangatkan suasana gitu kan. Iya. Saya coba kita beranjak dari kejadian di ini ya, di daerah kelahirannya Naruto ya, misalnya ya. Di sana itu di Konoha ada Natal nggak? Di Konoha tuh ada Natal, sama Natal. Naruto itu dia selain jadi Hokage dia juga jadi Santa Claus. Nah, di sana itu ada juga larangan beberapa oknum seperti itu. Cuman akhirnya umat Kristen di sana tuh udah lebih, ya udah nggak apa-apa deh, nggak diucapin juga nggak apa-apa. Kita sudah tidak berharap mau diucapin puji Tuhan, nggak diucapin juga nggak apa-apa. Yang kita sangat harapkan tuh sebenarnya bukan ucapannya, jangan diganggunya gitu. Karena beberapa daerah di Konoha itu mau ibadah Natal susahnya minta ampun, dihalang. Contoh yang lagi viral barusan ini kan, jadi jemaat Konoha bagian barat itu, mereka mau dihalang-halangin. Kasihan kan, padahal kan beribadah. Itu masih terjadi di Konoha? Masih di Konoha, ada beritanya, nih klipnya. Sering. Munculin dong. Itu masih terjadi kalau di... Iya, makanya sedih banget. Ini benar-benar, aku nggak tahu ya. Sedih banget. Makanya kan nggak juga ributnya juga indoor, nggak juga ngapa-ngapain, paling juga sejam. Makanya sedih banget. Padahal kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih sedih mana? Nggak boleh ibadah atau orang tidak mengucapkan selamat Natal? Sebenarnya kan kalau secara sedih pasti ya nggak boleh beribadah ya. Kalau mengucapkan itu kan itu hak pribadi masing-masing ya. Artinya orang mengucapkan atau tidak itu hak pribadi orang. Tetapi untuk beribadah itu kan dilindungi oleh hukum negara. Dasarnya jelas. Negara menjamin setiap pemeluk agama yang diakui untuk beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Oke. Bro, ini lu punya anak berapa sih sekarang? Satu ya? Lu ngajarin kalau dengan anak toleransi beragama bagaimana? Gini, yang menjadi fondasi yang gue ajarkan kepada anak adalah soal kasih tadi. Nah, kasih yang Alkitab ajarkan adalah mengasihi semua orang. Nggak peduli latar belakang agamanya, nggak peduli latar belakang sukunya, kasihlah semua orang. Itu yang dasar firman Tuhan jelas. Jadi ketika bicara tentang toleransi bukan lagi satu hal yang masalah, bahkan harus diperintahkan lagi. Masih di bawahnya kasih ya Bang? Karena fondasinya adalah kasih. Karena toleransi itu adalah perkembangan daripada fondasi yang besar itu tadi, kasih. Oke. Kalau misalnya di suatu hari ya, kita nggak ada yang tahu ya misalnya. Misalnya anak pendeta Marcel, seorang pendeta besar industri di Indonesia. Iya. Suatu hari datang, papa, aku mau dong aku mau jadi mualaf. Siapa nih? Anak. Ya sudah sini, papa baptis lagi sudah kamu. Gitu. Yang ngajak, saya baptis lagi. Iya, Dokter Richard yang ngajak ya, ayo saya baptis lagi. Gitu. Bu, mumpung pendeta bisa langsung baptis tuh.
Dibolehin atau enggak, dimarahin enggak? Dimarahin sih enggak, langsung dibaptis aja. Dikembalikan lagi artinya. Iya, betul. Agak lama dikit. Berarti nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, dibaptis lagi gitu. Dibaptis lagi. Ini Tidak yang semudah itu. opinion ya? Apa tuh? Di dalam, menurut pendapat pribadi Pendeta Marcel, ini kan ada Yesus ya, dan Nabi Isa ya. Ini selalu dibilangin, ada yang bilang ini orang yang sama, ada yang bilang orang yang berbeda. Sebenarnya menurut dalam Kristen sendiri, Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama atau tidak? Nah, kalau kita based on ini sekali lagi ya. Kalau aku tuh lebih kepada melihat daripada dasar yang ada, jadi back to the Bible, kemudian kita compare dengan apa yang tertulis, kemudian tentunya pandangan para ahli, para sejarawan juga referensinya kita ambil gitu ya. Nah, ada yang sangat kuat adalah bilangnya berbeda. Yang sangat kuat, dan itu jelas secara menurut para ahli, karena secara masa berbeda. Contoh, kalau di dalam Alkitab jelas bahwa Yesus adalah putra Yusuf dan Maria, gitu ya, Yusuf dan Maria. Kemudian jelas silsilah keluarganya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran menurut beberapa ahli, Maria namanya Maryam di situ, Maryam. ya ada kesamaan, tetapi kalau ditarik, Maryam ini adalah saudara Harun. Saudara dari Harun yang merupakan saudara dari Musa. Nah, artinya kalau mau compare dengan Alkitab, secara zaman sudah sangat berbeda jauh karena ribuan tahun bedanya. Jadi kalau dari dasar itu, beberapa ahli bilang orang yang berbeda. Yesus lahirnya di kandang domba, sedangkan Isa lahirnya di bawah pohon kurma, seperti itu. Dan kalau Yesus versi Alkitab soalnya, itu sudah jelas ada di catatan sejarah. Contoh, sejarawan Yahudi yang bukan Kristen ya, seperti Flavius Josephus, kemudian ada beberapa lagi. Mereka mencatat tentang keeksistensian seorang pribadi namanya Yesus yang disalibkan pada tahun yang jelas, 33 Masehi. Jadi semuanya tercatat dengan jelas. Oke, jadi opini dari Kristen dan Katolik sendiri ya bisa jadi orang yang berbeda. Bisa jadi orang berbeda. Karena itu tadi balik lagi, saudara daripada yang Harun kerabat dari Musa, jauh tahunnya. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan Pak Ustadz ya, biar benar nggak sih orangnya sama? Oh iya. Ntar ketemu Ustadz Felix lagi, Ustadz Felix bilang sama kata. Aduh. Saya host aja lah. Oh iya. Saya juga jadi host. Kalau Yesus sendiri ya, ini pertanyaanku sih. Yesus ini kan kalau di dalam agama Kristen kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sendiri adalah Tuhan kalau dalam agama Kristen dan Katolik ya. Bagaimana bisa, memang pernah terlintas di dalam pikiranku. Cuma mungkin karena Katolik dari lahir kali ya, jadi kan nggak pernah berusaha menyangkal apapun. Kan kalau misalnya kita belajar tidak dari lahir itu banyak hal yang kita sangkal dan banyak hal yang kita temukan akhirnya. Tapi sebenarnya terlintas di dalam pikiranku pada waktu masih kecil. Beliau adalah Tuhan. Tapi yang di atas adalah Tuhan. Ini kan sesuatu hal yang agak aneh ya. Apakah Tuhan itu ada dua? Teologis nih, asik nih. Oke, apakah Tuhan itu adalah dua? Tentunya kita based on dasar firman Tuhan dulu ya. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Jadi Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Oke. Jadi firman Allah yang jadi manusia. Dan firman dan Allah itu adalah sebuah kesatuan. Dr. Richard dan perkataan Dr. Richard adalah sebuah kesatuan. Punya otoritas yang sampai sama. Sampai di sini dulu. Di benakku nih ya, ini kan benak orang yang bodoh ya. Berubah menjadi. Manusia. Sama kayak Sung Gokong nih. Iya. Berubah menjadi sesuatu. Tapi kan berubah wujud. Akhirnya ini kosong.
menjadi ada isi. Asik, mantap. Berarti Tuhan yang turun ke bumi. Berarti Tuhannya lagi nggak di atas lagi. Tuhannya ada di bumi. Nah, balik lagi. Kalau Ini perspektif orang betul, bodoh betul. ya. Logikanya seperti itu. Ha. Nah, balik lagi. Kalau kita pakai seperti itu, yang sementara kita gunakan adalah logika manusia dalam konteks kita sementara membatasi Tuhan. Kita mengukur Tuhan dengan perspektif manusia. Nalarnya manusia. Nalarnya manusia. Artinya begini, kalau kita manusia dalam hal itu artinya sangat logis. Tetapi balik lagi, ini konteksnya Tuhan. Jadi Tuhan omnipresent, omnipotent. Omnipresent maha hadir, omnipotent maha kuasa. Jadi dia ada di sorga ketika firman-Nya jadi manusia hadir ke dunia. Bukan berarti dia tidak ada di sorga. Dia tetap ada di sorga, firman-Nya di dunia. Apakah, ini yang lebih lucu, apakah pada saat itu firman Tuhan jadi manusia, Tuhan mohon maaf gagu? Tidak, karena dia maha kuasa. Di saat yang sama, dia tetap dengan firman-Nya. Tetapi firman itu jadi manusia untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menggantikan orang-orang yang berdosa, untuk dipersembahkan, menebus dosa manusia. Oke. Yesus sudah lahir. Yes. Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Oke. Mungkin nggak ke depan Yesus akan datang lagi? Yes, akan datang lagi. Sudah dinubuatkan. Kita bayangin ya, kalau misalnya Yesus datang lagi sekarang, kira-kira punya Instagram nggak? Kayaknya nggak keburu, karena langsung penghakiman. Oh, langsung penghakiman? Iya. Nggak menyelamatkan manusia lagi? Mungkin nggak kalau misalnya datang menyelamatkan manusia lagi yang kedua lagi kayak gitu? Jadi kalau dalam teologi Kristen bahwa artinya Tuhan Yesus datang bukan lagi bicara tentang menyelamatkan, tetapi itu tadi mengangkat orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, yang meresponi keselamatan yang sudah dianugerahkan 2000 tahun yang lalu. Oke, berarti kalau Yesus nanti datang itu adalah saat kiamat. Saat kiamat, pengangkatan itu terjadi. Itu sama kayak di filmnya ada kan? Al-Quran juga seperti itu kan. Nabi Isa tapi makanya mirip loh Nabi Isa dan Yesus. Nah, cuman kan yang dilakukan berbeda. Dari perspektif Ustadz Richard gimana? Kan yang dilakukan berbeda nih. Saya takut salah ngomong. Sama. Ustadz ilmunya kecil, Katolik juga ilmunya sedikit. Host aja. Iya, aduh. Host aja. Aku aja ngeri nih. Intinya dari perspektif Kristen, yang dilakukan kan berbeda. Nanya ini aja lah, yang gampang-gampang aja lah. Kalian kasih pertanyaan susah. Nggak apa-apa, itu bagus. Natal aja deh, Natal itu apa sih? Udah lewat. Natal. Balik lagi. Natal. Balik lagi. Itu singkatan atau apa itu? Ini bagus nih, banyak orang yang penasaran. Apa singkatan dari Natal? Aduh, masa kamu nggak tahu? Masa nggak tahu? Natal tuh jenis kue yang ada nanas di dalamnya. Nastar. Nastar mah seperti mati lampu ya. Natal tuh bahasa apa sih? Hah? Bahasa apa? Kan kalau di luar negeri Christmas ya? Natal itu bahasa, ini lagi pengetahuan umum lagi ini. Orang udah capek seharian. Itu Natal. Ya itu. Kenapa jadi Natal? Kan Merry Christmas. Ya bahasa Inggris. Natal itu bahasa apa ya? Jauh banget Merry Christmas dengan Natal. Enggak, itu resapan dari kata apa? Sanskerta atau Natali apa gitu. Nantilah. Kalau di luar negeri juga ngomongin Natal. Ada beberapa negara yang pakai Natal. Karena Natal itu bahasa luar negeri yang diserap ke bahasa Indonesia. Akhirnya lupa, ada juga dulu. Yang pendeta Marcel nggak tahu. Kurang tidur, bos. Akhirnya ada juga pengetahuannya dia nggak tahu. Setelah kita bertanya sekian banyak. Pendeta juga manusia. Pak Pendeta juga pakai ChatGPT. Bukan, ini masih Google. WA masuk terus lagi. Naik dong. Oh iya Pak. Jadi pendeta naik pakai ChatGPT. ChatGPT apa itu Natal? Oh iya, bahasa dari mana? Ya. Lebih gampang, lebih mudah. Latin, nah itu Latin. Dies Natalis. Oh. Ulang tahun. Oke. Iya, Dies Natalis ya. Natalis. Ulang tahun ya. Iya, kalau lagu favorit Natal? Lagu favorit Natal adalah Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Oke. Kristen banget ya. Iya dong. Itu dong, bersukacita dong. Mariah Carey. Santa Claus is coming to town. Santa Claus, iya. Itu memang Natal banget.
Jangankan dia pas nyanyi baru udah Natal itu. Iya tuh ada toh. Ya. Mariah Carey, Justin Bieber ya. Iya dong yang paling baru kan. Iya, Mariah Carey, Justin Bieber kan. Jatuh. Potnya jatuh. Potnya jatuh. Iya. Iya itu Natal banget tuh sih. Iya. Sama ini lagu Ariana Grande, Santa Tell Me. Iya. Kapan mau duet kita bikin lagu Natal? Suara saya jelek. Zaman sekarang gampang. Autotune ya? Autotune ya. Jadi bagus. Apalagi nih pertanyaannya? Kan bagus sebenarnya masuk lebih dalam tadi. Yang muda-muda yang mana? Yang tadi itu yang Tuhan Yesus ngapain? Itu Tritunggal. Iya. Ya sudah kita tanyain lagi. Tuh, Aku nggak mau terlalu dalam soalnya nanti. Kali aja banyak yang nonton jadi Kristen. Kalau aku sih nggak jadi masalah. Yang penting mereka menemukan kebahagiaan menjadi orang yang lebih baik. Betul. Bagi prinsipku ya. Betul. Ya, kan aku bukan orang yang saklek ya. Iya. Siapapun kalau misalnya kamu menjadi orang yang jauh lebih baik daripada dirimu yang sekarang, ya just do it. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu beragama, terus kamu punya sifat benci, pendendam, marah, ya menurutku ada yang salah sih. Agamanya kagak salah, dirimu yang salah kayaknya. Bagus banget. Karena di semua agama aku nggak menemukan itu deh. Di semua agama aku nggak ketemu itu. Jadi kalau misalnya nih masuk Kristen terus menjadikan kita jadi sombong, jadi marah, jadi angkuh. Atau masuk Islam terus jadi kayak kita merendahkan orang lain, ada kemarahan dalam diri. Menurutku caramu belajar agamanya yang salah deh. Soalnya agamanya nggak pernah ngajarin itu setauku ya. Jadi bagiku kalau misalnya sama kayak tetangga kita, kalau tetangga kita bahagia, saya akan ikut bahagia. Wow. Kalau tetangga kita bahagia dan kita sedih, pertanyakan dengan dirimu. Yes. Pemirsa, itu tadi tausiah dari Ustadz Richard. Sampai jumpa di episode. Tapi bagus loh, itu bagus. Betul. Iya benar kan? Betul. Karena esensi, harusnya gini ya, yang kita percaya agama itu mengajarkan kebaikan. Dan orang yang beragama harusnya memunculkan apa yang paling esensi daripada agama itu, yaitu apa? Kebaikan. Betul kata Dr. Richard, bahwa kalau seseorang itu beragama, tetapi yang muncul adalah kebencian, adalah amarah, adalah tindakan kejahatan, nah ada yang perlu dievaluasi. Sama dengan agama manapun menurutku. Kalau misalnya ada kemarahan, orang lagi ibadah. Ini aku konteksnya tidak tertuju pada satu agama atau agama lain ya. Termasuk kalau di agama Islam sendiri misalnya diganggu dalam beribadah ya. Ada orang ibadah diganggu kayak gitu punya ya. Artinya kan ada kebencian dalam hati ya. Orang lagi sukacita, orang lagi bahagia, kok kita ada kebencian dalam hati kita. Maka kita harus bertanya dengan diri kita sendiri sih sebenarnya. Apakah saya beragama dengan baik atau tidak? Karena setauku sih kalau misalnya PPK, bukan hanya di agama ya, di PPKN sendiri, kalau misalnya kita ditanyakan di sekolah kan, kalau misalnya tetangga kita bahagia, apa yang harus kita lakukan? Iri hati. Gitu. A, iri hati. Iya kan? B, bakar rumah tetangga. C, ikut bahagia. D, misalnya ketok-ketok normal dengan tetangga. Kupikir kalau PPKN jelas jawabannya. Iya, betul kan? Itu belum dasar agama yang dipakai, baru dasar norma. Menjadi manusia. Yes. Yang paling fondasi aja sudah membuktikan kebenarannya kemana. Jadi ya itu tadi harus ada yang dievaluasi. Oke. Pesan Natal nantilah, dia masih mau tanya soal Yesus, dia bilang masih mau ditanya soal Yesus. Kita tanya ya. Okay. Karena Yesus itu setauku ya, tidak pernah menuliskan satupun kitab. Padahal kan karyanya cukup banyak ya, dan cukup mengagumkan ya. Tapi tidak pernah menuliskan satupun kitab. Malah yang menuliskannya adalah murid-muridnya sendiri. Pertanyaannya bagus. Oke. Kenapa lah? Susah jawab ya? Enggak, kan pertanyaan selanjutnya kan jadinya kenapa gitu ya. Karena dia adalah firman itu sendiri. Firman yang jadi manusia. Jadi makanya Alkitab itu bicara tentang rancangan keselamatan dan Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Jadi makanya dia tidak menulis, tetapi dialah firman itu sendiri yang jadi manusia. Oke, tapi takut nggak? Kan dia dituliskan oleh murid-muridnya yang literally adalah manusia. Apakah kita ada ketakutan bahwa firman itu dituliskan dengan cara yang berbeda? Nah, karena kan manusianya. Nah ini menarik nih. Sedangkan kita cerita aja, gosip nih ya, si A digebukin oleh si B, nanti pindah ke C, digebukin sama
tonjok lagi, pindah lagi, diperkosa, dibuki, ditonjok lagi, nambah nih ceritanya nih. Yes. Atau juga bisa dikurangin kan, kalau manusia kan pasti menceritakan sesuatu dengan sudut pandang mereka. Yes, itu bagus sekali. Nah, ada yang seperti itu dalam Alkitab. Oh, digebukin nih. Oh, ada yang digebukin terus dijamak nih. Ada yang dijamak terus dicolok hidungnya nih, misalnya begitu. Tetapi kesemuanya itu menceritakan satu kejadian yang sama. Ada satu pribadi namanya Dr. Richard misalnya, di dalam momen ini, dalam kondisi ini dia digebukin dan lain sebagainya. Cuman ada yang lebih detail, ada yang lebih umum. Tetapi kejadiannya sama. Oke. Nah, jadi firman Tuhan, Injil lebih spesifik, itu semua menceritakan tentang Yesus. Dan semuanya inline, semuanya sesuai, semuanya sejalan. Nggak ada satupun yang bertentangan. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga sudah peringatkan bahwa hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nah, inilah yang akhirnya berbahaya. Setelah masa itu muncul, contohnya... Ada ya nabi palsu? Ada. Dalam firman Tuhan sudah jelas bahwa nabi palsu itu menyesatkan. Nah, mereka seperti pakai kebenaran, tetapi menyesatkan. Kenapa Bapak-Bapak gereja tidak menerima Injil Barnabas misalnya? Karena dia tidak ditulis oleh Barnabas yang ada dalam Alkitab. Tetapi seakan-akan oleh Barnabas, tetapi ditulis abad 1300, 1600. Artinya sudah sangat jauh. Artinya begini, makanya sangat menyimpang. Artinya begini, kenapa kita percaya? Karena semua itu ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan langsung. Jadi kalau ditanya logikanya, Dr. Richard, sosok seorang Dr. Richard, kalau mau ditanya seperti apa sih dia? Kita lebih percaya mana? Orang-orang yang selalu bersama dengan Dr. Richard, atau orang-orang yang gak pernah ketemu, bahkan hidup ribuan tahun setelahnya, terus bilang, gue tahu tentang dia, dan lain sebagainya. Secara logika, orang-orang yang bersama, yes. Nah, itulah karena para murid-murid orang yang bersama-sama, makanya kata-katanya, tulisannya, itu kita percaya. Oh, itu kan sudah dirubah. Enggak. Karena ketemu lagi ya, karena kemurahan Tuhan ya, ketemu lagi transkrip semua sumbernya yang dulunya pernah ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Kemudian Dead Sea Scroll misalnya. Jadi semua itu sama persis. Jadi nggak ada yang dirubah. Nah makanya itulah yang kita pegang. Jadi kalau setelah itu ada yang bilang, oh nggak gini-gini. Ya kita percaya mana yang benar dong. Aku tertarik bertanya dengan Pendeta Marcel, boleh ya ini ya. Aku kemarin ada nonton video TikTok sih lewat di tempat aku. Dr. Yu Hasan. Pernah lewat nggak di TikTokmu? Belum. Dia memberikan statement yang cukup menggugah sih ya. Dia bilang, boleh nggak sih handphoneku? Kayaknya aku putar aja deh. Aku pengen tahu. Coba kita lihat. Apakah doa itu penting? Kita dengerin ya. Aku pengen dengar perspektif dari pendeta. Berdoa itu adalah salah satu cara kita untuk merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu, itu kan bermanfaat. Bayangin aja ribuan tahun ibu-ibu dan bapak-bapak itu merasa bermanfaat bagi anaknya dengan mendoakan. Padahal ya anaknya lulus sekolah, anaknya selamat, itu bukan karena doanya. Merasa bermanfaat itu kan penting. Bagus itu. Kenyamanan yang berdoa, bukan yang didoain. Yang didoain ya nggak pengaruh, anak goblok, nggak belajar. Doain gimana ya, nggak entas sekolah gitu. Lah mbok pikir kalau anaknya didoain terus jadi lulus gitu ya udah itu. Tapi berdoa memberikan manfaat. Oh iya, orang lama bertahan berarti memberikan manfaat evolusioner, dalam hal ini memberikan kenyamanan pada yang berdoa, bukan yang pada yang didoakan. Kalau gitu yang didoakan ya gini aja, kalau nggak percaya kalau ada ban kempes coba didoain bannya itu bisa kempesnya hilang apa enggak. Lah kan berarti mendoakan ban supaya kempesnya hilang, coba gitu. Coba aja gitu. Kan nggak ada pengaruhnya gitu. Berdoa itu. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke situ ya. Kita pernah bahas di waktu pertama kali kita ketemu ya. Oh iya. Iya, kita pernah bahas. Pendeta Marcel bilang, kalau ban kempes kan nggak mungkin kita bilang gitu. Ban saya kempes Tuhan. Iya. Konteksnya pada waktu itu cari duit. Nggak mungkin kan kalau kita nggak punya duit, ya Tuhan kita punya. Iya. Berdoa dan bekerja, doa juga, tapi ada tindakannya kan. Iya, kalau di dalam konteks ini kan dia berbicara bahwa doa itu sebenarnya membahagiakan, secara psikologis membahagiakan. Bahwa sebenarnya itu ya buktinya kalau bodoh ya bodoh aja kayak gitu punya. Ya walaupun berdoa kayak gimana pun ya bodoh aja gitu. Nah sebenarnya ada dua. Jadi ini video kedua yang aku lihat ya. Ada satu video tentang kerja keras. Jadi
Ada orang motivator bilang kerja keras itu bilang bikin sukses. Banyak orang kerja keras gak sukses. Nah itu tadi. Artinya gini, ada sistematika berpikir yang saya nggak sesuai dengan bapak kita ini ya. Iya, sistematika berpikir. Kita kan tahu bersama bahwa contoh sederhana sebelum kita ke sana ya, tentunya untuk sukses kerja keras. Tapi bukan untuk supaya kerja keras terus. Di dalam kerja keras itu kita akhirnya bisa belajar sehingga kita bisa kerja lebih pintar. Karena kita kerja keras, kita tahu cara mana yang benar, cara mana yang salah. Nah itu yang akan menuntun kita pada kesuksesan. Tapi dia cuma based on, udah kerja keras. Kerja keras tidak akan menjamin kesuksesan. Nah itu artinya sistematika berpikir yang tidak sejalan dengan saya gitu misalnya ya. Oke, nah dalam konteks ini sama doa. Doa terlalu disederhanakan kalau hanya untuk kontribusi dalam konteks untuk menyenangkan diri. Karena kalau dasar fondasinya tentunya, karena saya seorang pemuka agama, harus jelas. Apa sih doa? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, tentunya kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apa dampak ketika kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Maka ada kekuatan, ada mujizat, ada hal-hal yang akhirnya bisa terjadi berkat daripada apa? Berkat daripada kuasa yang besar yang kita terima dari pribadi di mana dalam konteks ini kita terhubung dengan kita. Saya sebagai seorang anak, saya minta kepada papa saya, secara manusia saya nggak bisa buka pintu. Misalnya kalau saya anak kecil, saya buka pintu nggak bisa. Tapi ketika saya berdoa, papi bukain pintu. Kuasa yang besar itu bantuin saya untuk bukain pintunya. Oke. Gitu. Jadi jangan mensederhanakan hanya sampai di situ doang. Oke. Seberapa powerful doa itu ya, besar sekali ya. Tentu. Oke. Pendeta Marcel terakhir pesan untuk teman-teman umat Kristen dan Katolik yang nonton supaya balik lagi kita mengetahui esensi dari Natal ini sendiri, bukan bikin pohon Natal besar atau ada nastar. Kalau di Palembang pempek kita. Oh iya, pempek Natal. Nggak ada, tapi di Palembang pokoknya kalau misalnya kita silaturahmi ke rumah orang, baik itu Natal, Sintia, Lebaran, kalau nggak ada pempek itu namanya bukan, belum silaturahmi. Makanya orang Palembang tuh pinter-pinter ya, karena itu pempek itu kan ikan, dan omega 3-nya bagus. Tergantung pempeknya mahal atau murah. emang apa yang membedakan pempek mahal dan pempek murah? Banyak tepung ya? Rupiahnya sih. Iya, maksudnya di kandungannya. Jenis ikannya. Jenis ikannya. Ikannya apa? Ikannya salmon gitu. Oh ada? Ikan belido, ikan... Sapu-sapu. Tenggiri ya? Ikan ada tenggiri. Sapu-sapu? Nggak ada. Ikan kopi-kopi nggak ada. Soalnya ikan gabus. Kalau somai di Konoha ada ikan sapu-sapu. Dan seberapa bagus juga ikannya. Oke. Pesan. Oke, saya pesan PPK Kapal Selam 1. Enggak. Oke. Jami 2. Sukanya banyak ya. Oke. Pesan dari saya adalah ingat Natal. Esensi dari Natal adalah sebenarnya bukanlah soal dekorasi yang megah, bukan soal perayaan yang begitu luar biasa, tapi kita ingat bahwa Tuhan lahir di hati setiap kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan lahir di hati setiap kita, apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita tetap bisa bersuka cita. Karena dasar sukacita kita bukan faktor eksternal, tapi internal, yaitu Tuhan dalam hati setiap kita. Ketika kita ingat bahwa Tuhan lahir dalam hati setiap kita, apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita tidak akan menyerah, karena kita tahu dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan yang paling penting adalah Natal bicara tentang pribadi yang sudah lahir ke dunia, bawa keselamatan untuk semua orang. Responi keselamatan itu dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, supaya kapanpun waktu Tuhan, kau akan terangkat dan pesta di sorga. God bless you. Selamat Natal. Selamat Natal sekali lagi. Selamat Natal untuk teman-temanku yang merayakan. Iya, jangan lupa Athena cuma tutup tanggal 1.